pada sehat ya. Nah, hari ini kira-kira kakak-kakak baru ada di mana ya? Kalian ada yang tahu nggak? Ayo, kita di mana saat ini? Nah, kali ini kakak-kakak ada di GKJ Sukoharjo Pepantan Bendosari. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu. Kakak-kakak minta kalian untuk semangat. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mainannya ditaruh dulu. Mainannya ditaruh. Nah, sekarang kakak minta kalian untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Jangan lupa ajak orang tuanya, ajak kakak, ajak adik, semuanya untuk beribadah bersama-sama. Nah, karena kita ibadah di pagi hari ini dengan suasana yang pasti pagi-pagi dengan ceria, kita mau juga pujikan lagu yang sangat ceria, yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, saat ini kita mulai ibadah sekolah minggu. Ada yang tadi berdiri, bisa duduk dulu. Kita mau berdoa pembukaan. Kakak Devina hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Hingga saat ini kami bisa menghirup udara kami dengan segar, dan sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau muji Tuhan lagi, tapi yang lebih semangat. Kakak minta adik-adik untuk berdiri lagi, bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Do, Re, Mi. Di lagu yang kedua ini kita harus lebih semangat ya nyanyinya. Do, itulah dosamu, Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalian semua boleh duduk lagi. Nah, saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa duduk kembali dan kita mau bernyanyi dengan kesungguhan hati. Kita mau pujikan Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekarang mari kita katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Idi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya saat ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, anak-anakku yang ada di kelas A ataupun kelas B, Sekolah Minggu GKJ Sukoharjo, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Keluaran, ya, Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Demikian firman Tuhan dan judul renungan firman Tuhan pada saat ini dengan judul mendengarkan Tuhan. Nah, anak-anak pernah nggak anak-anak semuanya mengalami kejadian seperti ini? Jadi ketika anak-anak lewat di jalan, gitu toh, pas di jalan
ketemu sama temanmu, lah temanmu itu kamu panggil-panggil, heh, 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 heh. Loh, dipanggil-panggil sambil lari-lari, tetapi temanmu itu tidak mendengar. Bagaimana perasaanmu? Pasti rasanya jengkel gitu ya, sudah dipanggil dengan suara keras tapi tidak mendengar. Nah, pada firman Tuhan pada saat ini juga demikian anak-anak. Musa adalah orang pilihan Allah yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa, dan pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada Keluaran 24 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, Musa dipanggil Allah untuk menghadap. Jadi Musa harus menghadap Tuhan. Nah, saat itu diminta untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, padahal Musa itu diikuti oleh orang-orang Israel, tetapi waktu itu Musa harus taat kepada Tuhan. Naiklah dia ke Gunung Sinai, dan Harun dipercaya oleh Musa untuk memimpin orang-orang Israel pada waktu itu. Di situ Musa naik ke Gunung Sinai untuk menghadap kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Karena pada waktu itu orang Israelnya menunggu, Musanya tidak segera turun. Akhirnya mereka mengatakan pada Harun, ayo, ini apa yang terjadi pada Musa kita tidak tahu. Ayo kita membuat pemimpin yang lain, yang bisa untuk diikuti. Kemudian Harun memerintahkan untuk mereka melepas perhiasan, kemudian dilebur, kemudian dibuat patung anak lembu. Nah, di situ anak lembu emas ya, yang terbuat dari emas. Nah, ketika mengetahui itu semua, Tuhan marah kepada umat Israel pada waktu itu. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, ayo turun karena itu umatmu itu apa yang dilakukannya, mereka malah menyembah yang lain, yaitu anak lembu emas yang dibuat pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan itu marah kepada umat Israel pada waktu itu, tetapi Musa ketika sudah turun, Musa kemudian melunakkan hati Tuhan. Dengan murka, Tuhan murka kepada umat Israel, tetapi Musa kemudian berkata dan memohon belas kasihan Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan untuk bisa mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan juga mau mendengarkan Musa. Nah, anak-anak, pelajaran pada saat ini kita bisa ambil ya 2 poin. Yang pertama, anak-anak, ayo kita belajar seperti Musa, taat. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk menghadap, Musa juga menaati firman Tuhan, menaati Tuhan. Kemudian langsung naik ke Gunung Sinai pada waktu itu. Yang pertama adalah taat. Kemudian yang kedua itu bagaimana? Kok Musa itu didengar oleh Tuhan? Nah, pastinya kita juga mau ya, seperti tadi yang depan tadi, ketika manggil-manggil teman aja, ketika temannya tidak menengok kan hati kita kan ya ndak enak, pasti hati kita juga marah. Nah, seperti Musa, bagaimana supaya bisa didengar oleh Tuhan, kita pun juga mau yang kedua,
mau mendengarkan suara Tuhan. Berarti anak-anak juga harus mau rajin. Ketika saat ini pandemi, anak-anak belum bisa pergi ke gereja sekolah minggunya secara online, ya ayo taat dengan duduk yang manis, dengan mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu cara kita untuk mau mendengarkan Tuhan. Pasti juga akan Tuhan mau mendengarkan setiap permohonan dan doa-doa kita. Jangan lupa yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Kalau yang ada di sekelilingnya anak-anak, ada mama, papa, ada bapak, ibu, ya saudara, kemudian ada simbah, ya ada bude, pak de. Ayo dengarkan mereka, nasihat-nasihatnya kita taati. Nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita pasti adalah nasihat yang baik. Taat, yang kedua adalah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, rajin mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati anak-anak semua. Amin. Terima kasih Bu Iti atas firman-Nya, semoga dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Kita mau Aktivitas. Nah, kira-kira aktivitasnya membuat apa ya? Nah, kali ini kita akan membuat aktivitas yang seperti ini. Nah, nanti jangan lupa kalau kalian habis membuat aktivitasnya, kalian foto sama aktivitas kalian tersebut, minta tolong sama orang tua atau kakak. Nah, setelah itu dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Ditunggu paling lambat hari Kamis ya, jangan lupa. Adik-adik, kita mau lihat nih teman-teman kita yang telah mengirimkan aktivitas yaitu 10 hukum Tuhan. Ini dia. Nah adik-adik, kakak juga mengingatkan nih buat kalian yang mau mengumpulkan persembahan bisa minta tolong orang tua kalian yang beribadah di gereja. Setiap hari Minggu itu ada kotak persembahan sekolah minggu yang disediakan di gereja, tepatnya di pintu masuk sebelah kiri pintu, itu ada kotak. Minta tolong aja orang tua untuk memasukkan persembahan kalian di dalam situ. Ya, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau pujikan Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. jangan lupa like, Share, dan juga jangan lupa komen dan subscribe. Dadah! bye-bye.